Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah serta ayah bunda tercinta, kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Nah, kali ini adalah pelajaran ketiga pertemuan ke-1. Materinya adalah jujur disayang oleh Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu bersikap dan berperilaku jujur, amanah, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap santun dan menghargai teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, mencontohkan sikap santun dan menghargai sesama menghargai sesama sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita materinya adalah berperilaku jujur. Ya. Subtemanya adalah jujur. Nah, sebelum kita belajar tentang jujur, maka kita harus tahu dulu apa itu jujur. Ya. Anak-anak pasti sudah tahu ya kira-kira kalau jujur itu apa. Jujur itu adalah lurus hati, tidak bohong, dan berkata apa adanya. Itu orang yang jujur. Jadi lurus hati, tidak bohong, berkata apa adanya. Ya, sekarang kita amati dan ceritakan gambar berikut. Ini adalah gambar ilustrasi dari sikap jujur seseorang. Ya, kita lihat dulu. Ini ada seseorang yang habis memerah susu kambingnya. Ini susunya sedikit ya, ini ada kambingnya. Kemudian dia bertemu dengan ibunya. Nak, perahan susunya sedikit. Kemudian dia bilang, tidak apa-apa bu, begitu. Bagaimana ya nak, untuk memenuhi pelanggan kita, kita tambah saja dengan air, begitu. Nah, jangan bu. Nah, ini dari ilustrasi ini kita lanjutkan kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab yang berkaitan dengan sikap jujur dari seseorang. Ya, ini kisahnya. Anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi. Keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Ini kata ibunya. Kemudian gadis itu menjawab, jangan bu. Nah, gadis itu melarang ibunya. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit, begitu katanya. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Ya, kita lanjutkan kisahnya. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata ibu itu tadi ya kepada anaknya.
Saat ini beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Luar biasa kisah ini ya. Jadi walaupun keadaannya sangat miskin, tidak membuat gadis itu berlaku curang atau berlaku tidak jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya ya, jujur mengerjakan tugas. Nah, ini ketika anak-anak mendapat tugas, ini jujur mengerjakan tugas seperti ujian ya, atau ulangan tidak boleh mencontek dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Misalnya kalau pas disuruh ayah ibu ya untuk berbelanja membelikan sesuatu dan ada kembalian, harus dikembalikan. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, misalnya ditanya oleh bapak ibu guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila tidak belajar ya katakan dengan jujur, saya tidak belajar, begitu. Kemudian apa keuntungan orang jujur? Nah, ini sangat penting untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang dengan orang jujur ya. Kemudian sikap jujur itu disenangi semua orang. Orang jujur selalu banyak teman dan dicari orang. Ya, ini adalah keuntungan dari sikap jujur. Ya, Allah suka, kemudian orang tua juga suka, semua orang suka kepada orang yang jujur. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang kepada orang yang tidak jujur, dan tidak jujur akan dibenci oleh semua orang. Ya, setelah kita tahu kisahnya, setelah kita tahu pengertian tentang jujur itu, Pak Guru yakin insya Allah kamu bisa. Ayo baca kembali cerita anak gadis yang jujur. Jadi nanti anak-anak semua bisa membaca lagi tentang anak gadis yang jujur itu. Kemudian bisa didiskusikan dengan teman. Kalau di rumah juga bisa berdiskusi, bercerita dengan ayah dan bunda. Apa hikmah dari kisah itu? Ya, tadi kita sudah tahu. Kemudian apa saja keuntungan perbuatan jujur? Anak-anak pasti juga sudah tahu. Dan apa saja kerugian perbuatan tidak jujur. Begitu saja materi kita kali ini tentang sikap jujur. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.